Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini hari yang sangat-sangat bersejarah dan saya bisa isi firman Tuhan di Pengadilan Tinggi Bengkulu dan disiarkan sampai ke Jakarta, bahkan ke seluruh Indonesia, bahkan di Mahkamah Agung maupun di pengadilan-pengadilan tinggi di seluruh Indonesia. Dan tadi di awal sudah disapa, banyak rekan-rekan kita yang sudah join di Zoom dan ada yang pasti nyusul, dan biar semua acara ini bisa menjadi berkat. Biasanya orang-orang yang sudah ada di posisi-posisi yang sangat tinggi, yang menentukan hidup manusia, kau bebas atau tidak bebas, mereka sudah tanda petik berperan seperti Tuhan dan tidak lagi mau mendengarkan semua nasihat firman. Tetapi di sini lain. Saya waktu tiba di pengadilan ini, melihat saudara-saudara sekalian yang adalah orang-orang percaya, luar biasa saya bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan tempatkan ada orang yang percaya Tuhan, orang yang cinta Tuhan, menduduki posisi-posisi strategis. Apa yang terjadi di bumi ini adalah bayang-bayang yang akan terjadi di dalam kerajaan sorga, yaitu penghakiman. Penghakiman yang Tuhan izinkan terjadi di bumi, ini bayang-bayang pengadilan yang akan terjadi di dalam dunia kekekalan. Puji Tuhan, saya kenalkan diri sejenak, nama saya Pendeta Aiter. Tuhan memakai saya melayani, selain di Gereja Reform Injili Indonesia, saya juga membawa tim, yaitu kami dari Wadah STEMI, Yayasan Misi Pak Stephen Tong. Kami melayani seluruh siswa di seluruh Indonesia. Siswa-siswa yang di sekolah-sekolah, mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh Tuhan persiapkan untuk kelak menggantikan semua posisi-posisi kita, baik yang ada di dunia pemerintah maupun di dalam dunia agama, yang sekarang semua masih duduk di bangku sekolah. Puji Tuhan. STEMI bukan hanya melayani siswa-siswa, tetapi STEMI juga melayani semua kalangan termasuk semua petinggi-petinggi dan semua konglomerat, karena semua firman yang disampaikan oleh STEMI, khususnya yang diisi khotbahnya oleh Pak Stephen Tong, itu melayani seluruh kalangan dari anak-anak kecil sampai kepada lansia. Anak-anak kecil itu ada kebaktian, yaitu Bible Camp Nasional. Itu untuk anak-anak kecil seluruh Indonesia. Waktu di masa COVID, itu disiarkan secara langsung dan bisa disaksikan di seluruh Indonesia. Bukan hanya anak-anak, ada acara remaja, ada camp remaja, yaitu NRITC, lalu ada camp pemuda nanti, ada untuk yang pelayan-pelayan. Dulu pernah dilakukan, yaitu Konvensi Injil Nasional, untuk seluruh hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Mereka dari gunung-gunung turun, lalu menuju ke Jakarta. Dan sampai ke Jakarta, mereka tinggal di Kemayoran, dan mereka mendengarkan firman yang Pendeta Stephen Tong dan rekan-rekan yang menyampaikan. Puji Tuhan, selamat siang juga untuk Bapak Ketua Pengadilan Tinggi, Bapak Pane yang tadi waktu di dalam kantornya kita bercerita, dan beliau ceritakan dulu waktu dia masih muda, dia sudah dengar khotbah Bapak Pendeta Stephen Tong, yaitu waktu di Sumatera Utara, di USU ya Pak ya. Dan puji Tuhan, Pak Stephen Tong sekarang umur 84 tahun, dan dia kalau kemana-mana didorong dengan kursi roda, dia bisa jalan tapi lututnya sudah sangat-sangat sakit. Dan dia sudah keliling seluruh Indonesia, kota-kota besar, kota-kota kecil, bahkan dunia. Dia sudah masuk ke tempat-tempat yang sangat-sangat terkenal di seluruh dunia, kaum-kaum intelektual studi di mana, dia sudah pernah khotbah di kampus itu. Dan puji Tuhan, seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai sejak muda sampai umur 84, yang jalannya sudah susah, yang harus didorong dengan kursi roda, dia akan tiba di Bengkulu. Amin. Maka nanti di bulan September, tanggal 23 dan 24, beliau akan mengunjungi Bengkulu. Seluruh Indonesia, kota-kota besar dia sudah kunjungi, Bengkulu seumur hidup dia belum pernah kunjungi. Dan puji Tuhan, di umur beliau yang seperti ini, dia bisa pakai alasan, saya tidak kuat lagi, saya tidak kuat naik pesawat, tidak kuat jalan. Tapi itu bukan alasan beliau, dan beliau nanti akan tiba di kota ini. Harap banyak orang-orang Kristen, orang-orang dari kabupaten-kabupaten, mereka bisa ikut mendengarkannya. Nanti
itu acaranya yang disebut Kapin, KPIN. Akan dilakukan di 2 tempat, di Curug sama di Bengkulu. Harap yang dari Muko-Muko, lalu yang dari Agak Makmur, Bengkulu Utara, Kepahyang, Bengkulu Tengah, dari Lebong, Raja Brebong, itu semua bisa ikut. Dan nanti yang dari Sisi, yang dari Seluma, lalu dari Mana, dari Kaur, itu semua juga bisa ikut. Puji Tuhan ya, biar satu provinsi ini bisa dilayani. Harap nanti bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di pengadilan tinggi, yang mempunyai rekan-rekan, bisa ikut menghantar mereka untuk mendengarkan. Tadi Bapak Ketua Pengadilan Tinggi kita, Bapak Pane berkata, saya kalau ke Jakarta, saya tinggal di rumah, dan kadang-kadang saya kalau di Jakarta, saya hadir di GRI Pusat di gereja Pak Sibentong, karena kalau mau dengar khotbah yang keras, hanya di gereja Reform. Dan memang betul, Pak Sibentong sampai hari ini, dia khotbah kayak singa, saudara. Pokoknya kalau dia sudah bicara kebenaran, tidak ada ampunnya, karena dia adalah Allah Tuhan yang menyampaikan firman. Dia harus dengan setia dan tidak boleh dia putar balikan kebenaran. Puji Tuhan. Ini perkenalan singkat dari saya. Saya dikasih tema dari kitab Amsal pasal 21. Saya akan ajak kita melihat Amsal pasal 21 karena saya berhadapan dengan banyak hakim-hakim yang kalau bicara apa harus ada landasan hukumnya. Maka harus baca Alkitab, saudara ya. Amsal pasal 21, kita akan melihat di ayat yang ketiga. Amsal 21 di ayat yang ketiga. Melakukan kebenaran dan keadilan. Lebih dikenan Tuhan daripada korban. Kebenaran dan. Sekarang lihat ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih. Kita menemukan 3 poin yang sangat penting, kebenaran, keadilan, dan kasih. Ayat ke-15, melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Mestinya orang benar kalau masuk ke pengadilan, mereka akan senang, karena mereka akan menemukan kebenaran yang dinyatakan di dalam dunia pengadilan. Tetapi orang benar bisa ketakutan masuk penjara, bisa ketakutan masuk ke mana saja, padahal dia orang benar yang tidak melakukan kesalahan, tetapi karena ada kebenaran yang diputar balikkan di dalam dunia pengadilan, maka banyak orang benar menghindarkan diri dari yang namanya dunia pengadilan. Mestinya dunia pengadilan membuat orang jahat ketakutan, membuat orang benar senang berkunjung ke pengadilan. Betul tak? Saudara perhatikan di sini, melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar. Maka setiap kali dengar saya ke gedung pengadilan, ada sukacita karena disitulah kebenaran dinyatakan. Dan orang jahat akan menghindarkan diri dari dunia pengadilan karena dia tidak mau diadili di situ. Nah, tema kebenaran, keadilan, dan kasih, ini adalah tema yang mengikat satu dengan yang lain. Jikalau saya melakukan satu keadilan, tanpa ada kebenaran yang mengikatnya, maka keadilan yang saya jalankan, keadilan yang nepotisme. Jikalau saya menjalankan kasih tanpa kebenaran, maka saya akan mengasihi orang yang memberikan saya berapa banyak, saya akan menunjukkan kasihku yang berlebih untuk orang yang memberikan banyak kepada aku, karena aku tidak jalankan kebenaran. Jadi satu kebenaran yang begitu penting itu, di dalamnya ada keadilan, di dalamnya diwujudkan dengan cinta kasih. Cinta kasih tanpa kebenaran, ini cinta kasih dunia. Cinta kasih tanpa kebenaran, itu cinta kasih hubungan keluarga dan hubungan saudara. Karena dia saudaraku, aku mencintai dia. Tapi kalau dia musuhku, aku akan membenci dia. Tapi kalau cinta kasih diikat oleh kebenaran, meskipun dia musuh dan dia benar, dia hidup di dalam kebenaran, saya akan membela kebenaran, meskipun dia musuhku. Keadilan kalau tidak diikat dengan kebenaran, maka keadilan akan dinyatakan dengan kebengisan dan dengan diktator yang luar biasa.
Perhatikan di ayat yang ketiga tadi, kebenaran dan keadilan. Tema ini pertama kali muncul di dalam seluruh kitab suci. Ini ditujukan kepada Abraham. Kata kebenaran ini muncul di dalam cerita Abraham, yaitu Kejadian pasal ke-15, Abraham waktu dibenarkan karena iman. Jadi kebenaran harus ada di dalamnya unsur iman, kepercayaan di dalamnya. Semua orang bisa berkata, saya menjalani kebenaran. Kebenaran berdasarkan iman dia. Iman dia berdasarkan agama dia. Kita menjalani kebenaran berdasarkan iman kita. Iman kepada Tuhan Yesus. Abraham dibenarkan. Kata kebenaran, dibenarkan, ini memakai kata yang sama. Dan Abraham dibenarkan karena iman. Lalu kata kebenaran dan keadilan, dua kata nyampur bersama, kebenaran dan keadilan. Ini pertama kali ditujukan kepada Abraham. Mari kita lihat di dalam kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian kita akan melihat di pasal yang ke-18. Ini semua pengantar yang penting untuk nanti kita memahami tema yang kita tadi sudah baca. Kejadian pasal yang ke-18 di ayat yang ke-19. Kejadian pasal ke-18 di ayat yang ke-19. Ini cerita konteks pengadilan pertama yang begitu komplit di dalam kitab suci. Kejadian pasal 18 ayat ke-19. Nanti saya akan jelaskan mengapa ini konteksnya pengadilan. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Melakukan kebenaran dan keadilan. Supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Perhatikan, ini konteksnya adalah doa syafaat Abraham untuk Sodom. Ayat ke-25, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Perhatikan, ini pertama kali muncul kata hakim segenap bumi. Dan Abraham sudah mendeteksi hakim yang tertinggi adalah Tuhan. Dan tema kebenaran dan keadilan yang tadi kita baca di dalam kitab Amsal sudah muncul untuk konteks si Abraham. Jadi Abraham sudah menduduki posisi yang sangat-sangat tinggi. Dia adalah nabi Tuhan yang luar biasa sekaligus tanda petik di dalam dirinya berperan seperti seorang hakim. Maka di Alkitab berkata, barang siapa yang memberkati Abraham, dia akan diberkati. Yang mengutuk Abraham, dia akan dikutuk. Jadi berkat atau kutuk tergantung engkau memberkati si Abraham atau tidak. Abraham menjadi penentu atau yang memegang palu yang sangat penting. Kau ada di pihak Abraham. Kau mempunyai iman seperti Abraham. Tuhan berkati engkau. Kau tidak membela iman Abraham. Kau di luar jalur iman Abraham. Kau akan hidup di dalam dunia yang sedang dikutuk oleh Tuhan. Abraham adalah sahabat Tuhan. Abraham ini orang penting. Cerita Sodom dan Gomora ditempatkan di dalam kitab suci. Ini konteksnya pengadilan. Ini pengadilan kuno di dalam zaman dulu. Di dalam pengadilan harus ada hakim. Tuhan hakimnya. Tuhan hakim seluruh bumi. Di dalam zaman dulu, setiap bangsa mempunyai hukum sendiri, mempunyai pengadilan sendiri. Bangsa A, kalau si warganya pergi tamasya ke bangsa B, maka dia lakukan kesalahan di bangsa B, dia dihukum oleh hukum bangsa B. Hukum bangsa A tidak berlaku di bangsa B. Tidak ada satu hukum yang bisa dipakai untuk seluruh bumi menjadi hukum universal. Setiap pengadilan, dia ada di negara mana, maka hukumnya hukum negara itu. Tetapi Abraham mempunyai konsep Tuhan hakim seluruh bumi. Seluruh bumi ada kerajaan, seluruh bumi ada hukumnya. Tapi hukum yang tertinggi
adalah Tuhan yang memegang kendali dan Tuhan yang bisa menjatuhkan vonis untuk bangsa-bangsa yang sudah punya hukum, tapi Tuhan akan menghukum mereka dengan hukumnya Tuhan. Jadi pengadilan harus ada hakimnya dan pengadilan harus ada terdakwanya. Siapakah terdakwanya? Muncul kalimat, keluh kesah tentang Sodom telah sampai kepadaku. Jadi Sodom adalah terdakwanya. Itu lembah Yordan, ada Sodom, Gomora, Atma, Zeboim. Lalu di lembah Yordan itu ada satu yang namanya Zoar. Lembah Yordan itu lembah yang sangat subur. Maka Sodom dan Gomora adalah kota yang sangat menggiurkan di zaman dulu. Sampai muncul di PL, anggur dari Sodom. Jadi anggur ini sudah anggur yang tanda peti internasional, yang dikenal oleh bangsa-bangsa yang memabukkan. Karena di situ ada hawa nafsu, ada pesta pora, dan mabuk-mabuk. Jadi orang-orang yang benar melihat kota ini, kota yang begitu rusak. Mengapa Tuhan berpangku tangan kok tidak turunkan hukuman? Lalu muncullah keluhan-keluhan dari orang-orang yang tidak disebut siapa nama mereka yang mengajukan gugatan ini. Tiba-tiba muncul di ayat Alkitab, keluh kesah tentang Sodom telah sampai kepadaku. Surat gugatan sudah ada, lalu orang yang akan dijadikan tersangka ini sudah ada, yaitu Sodom Gomora yang akan Tuhan tunggang balikkan. Lalu di dalam masa penghakiman seperti itu, perlu ada pembelanya. Siapakah pembelanya? Pembelanya itulah Abraham. Tuhan, kalau ada 50 orang benar, apakah engkau menghancurkan kota Sodom? Tuhan bilang kalau ada 50, aku tidak akan hancurkan kota Sodom. Lalu Tuhan, apakah berubah? Tadi bilang akan hancurkan. Kok sekarang bilang tidak akan hancurkan? Abraham waktu dengar 50 orang benar, boleh nggak Tuhan? Kalau ada 50 jangan hancurkan ya. Tuhan bilang kalau ada aku tidak akan hancurkan. Lalu Abraham mikir, kalau begitu Tuhan tadi bilang akan hancurkan. Kok sekarang jadi tidak hancurkan? Berarti angkaku yang salah. Abraham koreksi doanya, dia rubah menjadi angka 45. Jadi Tuhan tidak pernah dirubah oleh doa kita. Kita yang berubah setelah kita doanya salah. Abraham koreksi angka yang salah. Kalau ada 45 orang benar, bagaimana Tuhan? Tuhan bilang kalau ada 45, aku tidak akan hancurkan. Oh, dia pikir lagi. Tadi bilang hancurkan. Kalau ada 45, tidak hancurkan. Berarti angkaku salah. Dia rubah lagi angka itu menjadi angka 40. Ini negosiasi di dalam pengadilan. Tuhan, vonis jangan turun dulu. Seandainya ada begini, bolehkah dibuat ringan, jangan sampai dihukum? Oke, kalau ada 45, saya tidak akan hancurkan. Kalau 40 bagaimana? Kalau ada 40, aku tidak akan hancurkan. Abraham memakai minus 5, 45. Dari 50 turun 45. 45 turun ke 40, dia pakai minus 5. Lalu dia pikir lagi, kalau pakai minus 5 kebanyakan, nanti ditempelin Tuhan. Dia pakai minus 10. Tuhan, kalau ada 30 bagaimana? Tuhan bilang kalau ada 30 aku tidak akan hancurkan. Ini negosiasi di dalam pengadilan. Lalu dia pikir lagi, 30 Tuhan tidak akan hancurkan. Kalau gitu 20 bagaimana? Tuhan bilang kalau ada 20 aku juga tidak akan hancurkan. Waduh, dia garu-garu kepala saudara ya. Gimana ini? Tuhan, sekali lagi ya, aku memberanikan diri. Kalau 10 orang benar, bagaimana Tuhan? Tuhan bilang, kalau ada 10, aku tidak akan hancurkan. Abraham berhenti di angka 10. Kalau dia lanjut lagi angka itu, maka dia akan temukan 2 angka yang baru. Dia hitungannya pakai minus 5 dan minus 10. Tadi sudah berhenti di angka 10, sekarang dia pakai caranya minus 5. Maka dia akan berkata, Tuhan, kalau seandainya ada 5 orang benar, apakah engkau menghancurkan? Tuhan tetap akan menjawab, kalau ada 5 orang, aku tidak akan hancurkan. Lalu angka kedua, dia pakai minus 10. Tadi dia berhenti di angka 10, sekarang pakai minus 10. Tuhan, kalau ada 0 orang benar, ditempelin Tuhan dia. Keterlaluan gitu ya, kerjain Tuhan. Kau ngomong tidak pikir-pikir, masa 0 orang benar. Tadi sudah 50, 45, 40, 30, 20, 10, 0.
Maka angka terakhir yang mungkin keluar dari mulut Abraham adalah jikalau 5 orang benar, Tuhan hancurkan atau tidak. Tuhan akan berkata sama, aku tidak akan hancurkan. Karena seluruh Sodom Gomora hanya 1 orang benar. Itulah Lot. Ini dicatat di dalam kitab Petrus, Lot orang benar. Jadi hukuman Tuhan akan tiba. Vonis akan turun. Hakim akan ketok palu. Ada pembelanya. Saksinya siapa? Saksi mesti minimal 2. Maka ada 2 malaikat yang diutus ke Sodom, dan 2 malaikat muncul dalam wujud laki-laki, dan 2 malaikat ini mau diperkosa. Oh, saksi mata pun mau jadi korban. Lalu keluh kesah tentang Sodom sudah masuk. Sekarang saksi akan diperkosa. Sekarang hukuman Tuhan tidak mungkin ditunda lagi. Maka Sodom Gomora di bumi hanguskan oleh Tuhan sampai hari ini. Tidak ada lagi kota itu. Itulah pengadilan pertama di dalam zaman kitab Kejadian. Dan Abraham mengerti ada hakim yang tertinggi, hakim segenap bumi. Dan untuk konteks Abraham tadi ditujukan kata kebenaran dan keadilan. Itu ada di Abraham. Jadi hidup Abraham sebagai nabi, tanda petik seperti seorang hakim, saudara. Tetapi tidak ada kantor untuk dia bertugas. Tapi tugas hakim-hakim ini adalah orang-orang di dalam zaman dulu sebelum ada institusi pengadilan. Mereka biasanya masuk di dalam jalur nabi-nabi yang Tuhan pakai untuk menyuarakan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu bersifat penghakiman. Dan mereka yang mengutarakan firman penghakiman, mereka berfungsi sebagai hakim-hakim. Mereka nanti akan menegur, kalau lihat di Perjanjian Lama, menegur kerajaan utara, dosa kerajaan utara, dosa kerajaan selatan. Jikalau kau tidak bertobat, Tuhan akan jatuhkan murka. Kok bisa ya? Karena mereka diangkat oleh Tuhan sebagai nabi, sekaligus sebagai tanda petik hakim yang tidak ada kantor. Tapi kalimat firman, ini kalimat yang menegur dan kalimat yang menghakimi mereka semua. Nah, perhatikan, nabi di dalam Alkitab ini sangat penting. Karena nabi dipilih langsung oleh Tuhan. Dan semua kalimat nabi membuat hati raja-raja bangsa sekitar semua ketakutan. Zaman dulu pemimpin-pemimpin di dalam dunia militer takut sama nabinya Tuhan. Mereka mau menghabisi nabi Tuhan, mesti kirim militer yang begitu banyak. Ya, mau habisi Musa, lalu semua bangsa Israel, kok kirim tentara, kirim pasukan Firaun untuk membantai. Mereka pergi tidak bawa senjata, tidak usah bawa senjata, karena musuhnya tidak bawa senjata. Tetapi perhatikan, raja-raja di dalam zaman dulu, mereka kalau sudah benci kepada nabi yang mengutarakan firman Tuhan, mereka akan habisi nabi, karena mereka tahu, mereka berhadapan dengan nabi yang tangan kosong. Di balik nabi ada Tuhan yang backing mereka. Sehingga siapa yang bisa melawan mereka dengan tangan kosong, kita harus memakai senjata. Karena Tuhan mereka adalah pahlawan perang. Lalu mereka membawa senjata, mereka lupa. Tuhan bisa membuat bangsa-bangsa hancur tanpa memakai senjata. Tuhan pakai air untuk tenggelamkan Firaun dan semua pasukannya. Setelah bangsa Israel keluar dari laut yang dibelah, maka muncul nyanyian Musa, Tuhan pahlawan perang. Jadi waktu mereka memusuhi nabi Tuhan, karena nabi menyuarakan penghakiman, dan raja-raja tidak suka, mereka mau membantai nabi, maka mereka harus mempersiapkan semua pasukan yang hebat, karena mereka tahu yang mereka lawan adalah Tuhan yang membacking semua nabi-nabi. Nabi-nabi di dalam zaman dulu sangat-sangat dihormati. Lalu setelah nabi, Tuhan nanti munculkan imam. Nah, ini semua penting karena nanti melalui akar sejarah ini baru muncul tema hakim secara posisi. Setelah nabi, nanti muncul tema imam. Bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, kali pertama mereka keluar,
peranan nabi sangat besar. Keluarkan bangsa Israel, biarkan umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Maka nanti imam muncul. Nabi dipilih Tuhan langsung. Imam ditetapkan Tuhan secara langsung. Maka Tuhan menetapkan imam keluar dari jalurnya Lewi. Nanti di dalam kalangan bangsa Israel, yang mereka takuti adalah nabi, yang mereka takuti adalah imam. Jikalau suara firman saya tidak dengar dari mulut nabi, saya akan dihukum Tuhan. Saya disebut berdosa karena firman yang keluar dari mulut nabi menyatakan saya berdosa. Maka saya harus datang kepada imam untuk mohon pengampunan dosa. Maka dikorbankanlah binatang. Maka kalau dosaku mau selesai, saya harus rendah hati datang kepada imam. Maka dua posisi ini posisi yang sangat tinggi. Nabi berperanan juga seperti seorang hakim. Imam-imam menjalankan ritual agama, mereka yang mendoakan bangsa itu. Mereka yang menyatakan, sekarang engkau harus datang kembali kepada Tuhan. Kau harus kasih korban persembahan menurut hukum Musa, biar nanti Tuhan ampuni dosamu. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Lalu nanti terjadi perkembangan setelah Musa membawa bangsa Israel sekarang masuk di padang gurun, makin hari makin akan mendekati tanah perjanjian, maka muncul di dalam kitab Ulangan, disitulah ditetapkan tentang hakim. Mari kita lihat di dalam kitab Ulangan. Di dalam kitab Ulangan, kita akan melihat pemunculan ada orang yang akan menjabat sebagai hakim. Ulangan pasal yang ke-16, dari ayat ke-18 sampai ayat yang ke-20. Ulangan pasal 16, dari ayat 18 sampai ayat ke-20. Perhatikan ya, LAI kasih judul Pengadilan yang Adil. Di masa awal hakim, ini belum dijadikan semacam jabatan. Yang ada nabi, imam. Sekarang, hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat. Nabi diangkat dipilih Tuhan. Imam diangkat dipilih oleh Tuhan, yaitu dari jalur Lewi. Hakim diangkat oleh orang-orang Israel itu. Kau harus angkat hakim-hakim ini, lalu dari menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Jadi di sini kita akan melihat munculnya satu institusi lembaga yang sudah lebih clear. Meskipun belum ada gedung. Karena ini masih kalimat di dalam kitab Ulangan. Nanti kalau kamu masuk ke tanah perjanjian, kalau kamu tiba di situ, kalau nanti kamu stay di situ. Selama di padang gurun, mana bisa buat kantor pengadilan. Karena di kemah mereka harus pindah terus. Tetapi hukum tentang pilih hakim sudah diberikan di sini. Perhatikan Tuhan memberikan syarat untuk hakim yang terpilih. Ayat ke-19, janganlah memutarbalikkan keadilan. Jadi kebenaran dan keadilan. Keadilan jangan kau putar balikan. Kalau keadilan sudah diputar balikan, hakim itu sudah tidak pegang kebenaran. Jangan memutarbalikkan keadilan, jangan memandang bulu. Ini semua kelemahan para hakim. Kebenaran bisa diputar balik, keadilan bisa diputar balik. Lalu dia memandang bulu, lalu dia terima suap. Hamba Tuhan, kalau sudah terima suap, dia tidak akan khotbah netral lagi. Jikalau Tuhan menyuruh dia khotbah tentang satu pokok tentang dosa, dan dia tahu, dosa ini kalau saya khotbahkan akan menyinggung satu majelis yang tadi malam baru kasih saya amplop besar jumlahnya. Maka dia akan ganti teks khotbahnya, dia tidak akan singgung dosa yang nanti dia akan khotbahkan menyinggung majelis yang kasih dia uang suap itu. Semua orang-orang di dunia pejabat-pejabat, kelemahan yang sangat besar adalah suap. Memang waktu kita lahir kita disuap, saudara ya, oleh mama dan papa. Setelah besar kita tetap mencari suapan.
Akhirnya perhatikan, jikalau orang yang menduduki posisi-posisi strategis, kalau dia terima suap yang sederhana, hanya terima satu amplop putih atau amplop merah ampau, yang dalamnya berisi cek kah, atau berisi bukti transparan kah, atau uang tunai kah, hanya sederhana, hanya terima. Sekali terima, terjadi perubahan dahsyat di belakangnya. Perhatikan, Ulangan mencatat perubahan apa terjadi. Dia akan membutakan mata orang-orang bijaksana. Sudah bijaksana, luar biasa. Mencapai bijaksana, hati yang takut akan Tuhan. Dipelihara baik-baik, lalu bisa bijaksana. Luar biasa menjaga kekudusan jadi bijaksana. Sekarang bijaksana hancur dalam waktu berapa detik. Waktu terima suapan. Memutar balikkan kebenaran terjadi, lalu suapan sudah diterima, mata jadi buta. Lalu bijaksana jadi hilang. Terjadilah pemutarbalikan perkataan orang-orang benar. Orang yang benar, sudah si hakim tahu dia benar, tapi karena suapan itu membungkam mulutnya, maka dia akan mencari-cari kesalahan lain untuk menjatuhkan hukuman kepada orang benar. Karena orang yang menyuap ingin orang benar ini masuk ke dalam pengadilan. Kau harus tentukan pilih orang ini. Dan ingat pilih orang ini. Pilih sesuai dengan kriteria sederhana ini. Tidak ditulis pilih orang yang ahli hafal semua hukum-hukum. Pilih orang yang lulusannya tertinggi di dunia, tidak. Yang tertinggi kalau sudah terima satu amplop suap, bijaksana langsung hilang. Mata langsung buta dan hidup langsung hilang. Nah, ini tentang pengadilan, saudara ya. Lalu perhatikan, setelah pasal 16 tentang pengadilan yang adil, yaitu hakim-hakim dan pejabat-pejabat. Ini harus dipilih, lalu harus ditetapkan orangnya dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Perhatikan sekarang di pasal ke-17, ada pengadilan tertinggi. Nah, muncul di sini. Ulangan pasal ke-17 dari ayat yang ke-8. Ulangan 17 ayat yang ke-8, apabila sesuatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh, membunuh, tuntut, menuntut, luka, melukai, perkara pendakwa di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu. Perhatikan, pengadilan tertinggi harus melibatkan hamba Tuhan. Pengadilan tertinggi melibatkan imam-imam. Kenapa? Karena perlu ada bijaksana firman yang dipakai untuk seluruh kerusakan hidup manusia, bagaimana cara menyelesaikan. Jikalau tidak, kita akan mengadili dengan pengalaman sebelumnya. Sebelumnya kasus ini kita selesaikan dengan cara apa? Maka perlu ada nasihat orang rohaniawan. Perhatikan, imam-imam harus dilibatkan di sini. Puji Tuhan, hari ini di Pengadilan Tinggi Bengkulu, lalu di dalam acara Krisma yang sangat penting ini, ada firman yang disampaikan. Dan waktu saya diinfokan untuk jadi pembicara, saya dibisikkan oleh Pak Purba, Hakim Tinggi kita. Kami siapkan waktu yang panjang untuk Bapak Pendeta. Puji Tuhan, saudara ya. Perhatikan ulangan pasal ke-17 tadi di ayat ke-9. Kau harus menghadap imam-imam dan hakim. Jadi ada masalah yang muncul di dalam kejahatan sosial. Intinya relasi mereka sama Tuhan sudah rusak. Saya selesaikan kasus ini dengan undang-undang atau hukum dunia, hukum negara. Setelah divonis keluar, dia tetap rusak. Karena intinya dosa dia kepada Tuhan yang mesti diselesaikan. Maka mesti minta petunjuk dari imam-imam. Maka nanti imam-imam dan hakim, mereka menjadi rekan yang sama. Ketetapan dari mereka menjadi ketetapan yang harus dijalankan, dan yang langgar akan dihukum mati. Jadi bukan lagi hakim memegang kekuasaan tertinggi, harus melibatkan imam. Nah, ini di dalam perjanjian lama.
Mari kita kembali ke Ulangan pasal yang ke-17 tadi. Saya akan baca di ayat ke-11. Menurut petunjuk yang diberikan mereka kepadamu, menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu, haruslah engkau berbuat, janganlah engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri dari keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu. Orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu, ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Wah, kita lihat peranan hamba Tuhan ini sangat besar. Tapi sampai hari ini, peranan hamba Tuhan justru sudah sirna. Zaman dulu raja-raja takut nabi-nabi. Raja-raja takut kutukan dari para imam. Sekarang hamba-hamba Tuhan justru banyak yang sudah tidak menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan berani, karena mereka dipilih dari manusia, mereka bukan dipilih oleh Tuhan. Oke, sekarang kita kembali ya. Jadi, sebelum nanti ada zaman kerajaan, harus melewati zaman hakim. Saya ulangi ya, nabi. Tuhan membangkitkan nabi. Di dalam pelayanan nabi, mereka melakukan fungsi hakim. Mereka akan menentukan hidup mati bangsa berdasarkan perintah dari Tuhan untuk mengatakan kalimat-kalimat yang penting. Henok Tuhan pakai untuk menyuarakan penghakiman Tuhan. Tuhan akan datang dengan beribu orang kudusnya untuk menghakimi orang-orang fasik. Tuhan pakai Nuh untuk mengutarakan penghancuran bumi dengan air bah. Tuhan akan menghabisi bumi, orang-orang fasik akan dimatikan. Jadi ada penghakiman yang keluar dari mulut nabi-nabi. Lalu setelah keluar dari Mesir, lalu di padang gurun mereka akan beribadah. Maka imam ditetapkan untuk memimpin semua ritual agama, dan imam akan menyelesaikan dosa manusia kepada Tuhan. Maka nabi sama imam, mereka melayani secara bersama-sama. Nabi diwakili oleh Musa, imam yang pertama diwakili oleh Harun, dan mereka bersama-sama di padang gurun. Nanti setelah zaman Musa ganti ke zaman Yosua, lalu nanti masuklah zaman hakim-hakim. Hakim-hakim akan memerintah. Jadi zaman hakim-hakim adalah perantara masuk ke dalam zaman raja. Nanti kalau hakim yang dipilih mesti begini. Setelah masa hakim-hakim selesai, sekarang muncul posisi jabatan yang sangat-sangat tinggi. Itulah raja. Dan Tuhan memakai Musa untuk tuliskan apa syaratnya seorang raja. Mari kita lihat Ulangan pasal ke-17. Nanti setelah ini saya akan simpulkan tema yang kita baca di dalam kitab Amsal. Ulangan pasal yang ke-17, lihat dari ayat ke-14. Setelah tema hakim, nanti masuk ke tema raja. Apabila engkau telah masuk. Ini bicara masuk ke tanah Kanaan. Ciri-ciri kitab Ulangan adalah pengulangan kata apabila. Apabila. Jikalau. Kalau kamu masuk. Jadi Tuhan sudah memberikan semacam wanti-wanti dan hukum-hukum yang akan dilakukan pada saat tiba di tanah Kanaan. Salah satunya, nanti kalau kamu ingin raja, bukan kau yang pilih. Jadi kita menemukan nabi dipilih Tuhan, imam dipilih Tuhan, raja dipilih oleh Tuhan. Tapi hakim yang tadi disebut, hakim yang akan mengadili di dalam pengadilan, dipilih oleh manusia. Tapi nanti masuk zaman hakim-hakim, ada hakim A dipilih, hakim B dipilih, hakim C dipilih. Itu adalah orang-orang pilihan Tuhan, bukan oleh manusia. Seperti Gideon, Yefta, Simson, dan yang lain-lain. Itu hakim-hakim pilihan Tuhan. Sisanya tadi yang di kitab Ulangan, hakim-hakim untuk di pengadilan. Itu dipilih oleh suku-suku untuk mengadili bangsa Israel. Sekarang bangsa Israel akan nuntut raja. Maka raja tidak boleh kau yang tentukan, mesti Tuhan yang tentukan. Tuhan menentukan rajanya dengan syarat. Mari kita lihat Ulangan pasal ke-17. Ulangan pasal ke-17 dikasih syarat ayat ke-16.
Jangan ia memelihara banyak kuda. Zaman bangsa Israel, mereka menghadapi peperangan. Mereka melihat musuh-musuh kalau datang lalu membawa senjata di peperangan. Mereka semua memakai kuda. Kuda belum dipakai oleh bangsa Israel. Mereka taunya keledai. Tetapi nanti lambat laun, kuda dipakai di dalam peperangan yang dipakai oleh orang Israel. Dan waktu mereka memakai kuda, lalu tentara yang banyak, senjata yang canggih, akhirnya dengan kuda yang hebat-hebat, nanti mereka jatuh ke dalam dosa, mengandalkan alat-alat perang dan kuda-kuda perang tanpa tanya Tuhan lagi. Zaman dulu mereka harus tanya Tuhan, Tuhan, saya perang atau tidak? Kalau Tuhan bilang perang, maka baru berangkat. Kalau Tuhan bilang tidak, kau tidak boleh berangkat. Kalau saya kuda sudah banyak, tentara sudah banyak, senjata sudah banyak, ngapain gua tanya Tuhan? Kalau tentaraku sedikit, saya mungkin kalah. Bolehlah saya tanya Tuhan, minta ACC dulu. Tapi kalau pasukanku sudah banyak, ngapain gua tanya Tuhan? Maka semua ini akan terjadi. Tuhan sudah memberikan hukum. Jangan punya banyak kuda. Nanti orang-orang di zaman dulu mereka akan cari kuda di Mesir. Karena kuda Mesir kuda yang tangguh-tangguh dan akan bangga. Saya kalau naik kuda Mesir bangga. Nanti Salomo membeli kuda dari Mesir. Banyaknya minta ampun. Karena kuda itu dari Ken, kuda perang. Kalau pakai maka larinya akan cepat. Akhirnya Salomo nanti membanggakan kuda yang begitu banyak. Dan Daud pun pernah jatuh ke dalam dosa waktu dia suruh hitung pasukan. Tuhan murka karena dia pikir kemenangan di dalam peperanganku karena saya punya tentara yang hebat, punya pasukan yang kuat. Dan Tuhan murka karena dia hitung pasukan. Kau menang karena Tuhan yang kasih kau menang, bukan kau hitung pasukan. Musa waktu hitung pasukan, Tuhan yang suruh, maka Tuhan tidak marah ke Musa. Sensus semua suku-suku, maka Musa sensus. Daud tidak disuruh, dia hitung jumlah pasukan. Dan Tuhan murka luar biasa, dan akhirnya Daud tobat, tidak hitung lagi. Karena peperangan ini mesti tanya Tuhan. Kalau saya raja sudah keputusan tertinggi, ingat ada yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi itu Tuhan. Abraham berperan seperti hakim, keadilan, lalu kebenaran. Itu ada di dalam diri Abraham, tapi Abraham berkata, hakim segenap bumi. Dan Abraham datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Lalu perhatikan setelah zaman hakim-hakim ini nanti raja. Raja yang akan bertata dikasih syarat. Kita kembali ke Ulangan pasal ke-17 di ayat ke-16. Jangan banyak kuda. Supaya jangan kembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapatkan kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Ayat ke-17, janganlah ia mempunyai banyak istri. Bangsa-bangsa punya raja. Dia lihat ada orang cantik, langsung ambil jadi istri. Biarkan suaminya terlantar seorang diri. Lihat di desa sana ada gadis cantik, langsung jadi istri. Langsung ambil. Lalu muncul kalimat di sini. Kenapa tidak boleh banyak istri? Karena istri akan mencondengkan hati suami. Oh, kalimat ini saya sangat senang. Kelebihan dari istri sekaligus kelemahan yang besar, dia bisa mengarahkan si suami. Apa yang dia arahkan? Dia bisa mencondongkan hati si suaminya. Kita lihat di dalam Kejadian di pasal yang ke-6. Pernikahan anak-anak Allah dengan anak perempuan. Banyak orang menafsirkan anak-anak Allah yang nikah sama anak perempuan, ini adalah malaikat yang nikah sama manusia yaitu perempuan. Maka lahirlah raksasa-raksasa. Ini salah, saudara. Sebelum pernikahan itu, raksasa sudah ada di bumi. Coba baca Kejadian 6 dengan teliti. Sebelum ada pernikahan, raksasa sudah ada. Jadi raksasa bukan hasil pernikahan dari malaikat dengan manusia itu.
Anak-anak Allah ini mewakili seluruh daftar orang benar di Kejadian pasal yang kelima. Kejadian pasal kelima ada daftar orang-orang beriman. Ini semua keturunan orang percaya. Inilah kelompok yang disebut anak-anak Allah. Kelompok kedua, keturunan Kain. Kelompok Kain, kelompok yang tidak ada kata Tuhan di dalamnya. Punya anak tidak libatkan kata Tuhan di dalamnya. Lalu kelompok ini mewakili keturunan perempuan. Yang ini adalah anak-anak Allah. Lalu dapatkan yang namanya perempuan-perempuan. Ini orang non-Kristen atau non-percaya menikahi orang-orang yang percaya. Jalur Kejadian pasal kelima menikah dengan Kejadian pasal keempat. Keturunan Kain dengan keturunan Set terjadi pernikahan. Lihat setelah pernikahan, orang benar yang di dalam jalur Kejadian pasal kelima, lalu nikah sama yang Kain tadi keturunannya, lalu lahir bocah-bocah yang begitu banyak. Bumi penuh dengan manusia. Alkitab catat, bumi penuh dengan kejahatan. Berarti semua keturunan Kejadian pasal kelima, keturunan orang-orang benar, setelah menikah, punya anak, iman luntur semua, sampai ke dalam zaman Nabi Nuh, hanya 8 yang selamat. Kenapa keturunan orang benar, lalu nikah sama orang tidak benar, sekarang menghasilkan seluruh bumi penuh kejahatan? Karena pasti ada fakta, istri-istri mencondongkan hati si suaminya. Maka bagi saya, apa yang Tuhan sudah katakan, istri mencondongkan hati, pertama kali terjadi di Kejadian pasal yang ke-6. Lalu kali kedua yang muncul dengan begitu jelas terjadi di dalam diri Salomo. Salomo bijaksana. Tidak ada orang melampaui bijaksana dia di dalam dunia di zaman waktu itu, tapi hatinya dicondongkan oleh istri-istrinya, dan akhirnya dia mendirikan kuil-kuil untuk istrinya. Seorang raja, kau tiru raja bangsa lain, bisa ambil istri suka-suka. Hati-hati, kau raja yang dipilih Tuhan. Kau harus menjaga konsistensi iman, tidak boleh dirusak oleh yang lain. Yang merusak itulah istri-istri yang begitu banyak. Muncul larangan, jangan punya banyak kuda. Militer harus sandar kepada Tuhan. Jangan kau punya istri yang banyak. Istri akan condongkan hatimu. Lalu perhatikan Ulangan 17 ayat ke-17. Emas dan perak jangan kau kumpulkan terlalu banyak. Wah, raja-raja dapat upeti, kunjungan dari negara A, negara B. Upeti melimpah-limpah. Kalahkan bangsa B, rampok, dia punya kuil. Patung-patung emas semua, ambil, bawa ke negaraku. Kalahkan lagi, ambil. Raja dengan istana yang penuh dengan emas. Itu raja bisa gunakan sesuka-sukanya, dan raja akan hidup dengan kekayaan yang mewahnya luar biasa. Dan setelah mewah, dia akan menjadi tinggi hati, dan dia akan melupakan Tuhan. Maka Daud yang sudah menjadi raja nanti, kekuasaan dia sudah begitu luar biasa. Perang menang, perang menang, perang menang. Dan pada saat dia sudah mencapai level posisi yang sangat tinggi, kerajaannya sudah begitu makmur. Di dalam ayat Alkitab Perjanjian Lama, Tuhan berkata, ingatlah Daud, kau dulu diambil dari padang. Kau sekarang bisa hebat, kau dulu dari padang belantara. Kau gembala kambing domba. Kau jangan sombong, asalmu dari padang. Bukan dari kota Padang, saudara ya. Kau dari padang belantara, jangan kau sombong. Jikalau Bapak Ibu di sini sudah menduduki posisi tertinggi di pengadilan, ingat, saudara dulu dari mana? Dulu sekolah, naik bus, gantung-gantung, mungkin tidak bayar, loncat turun. Dikejar-kejar kondektor gitu kan. Sudah makan 2 tempe 1 tahu, waktu lapor 1 tempe dan 1 tahu bu. 1 kita korup, saudara ya. Minum yang teh manis kita bilang teh tawar, teh tawar. Kita curi uang yang mestinya harus dibayar, tapi kita bilang ini hanya teh tawar. Lalu kita nambahnya 1. Waktu ditanya nambah ya, iya separuh. Bagi si punya restoran, nambahnya 1. Mataku lihatnya separuh, maka aku lapor separuh gitu ya. Dan kita sering tidak bayar di warung, pura-pura tidak tahu, padahal kita makannya lebih. Sekarang menduduki posisi tinggi, setelah tinggi, ingat dulu kau gantungan di bis.
Ingat dulu kau makan di warteg. Ingat dulu tempe pun kau korupsi. Waktu Daud sudah posisi sangat tinggi, ingat kau dari Padang. Jangan punya banyak emas. Wah, karena emas-emas bisa mencondongkan hati manusia, dengan ada duit bisa lakukan banyak dosa, lalu tentara banyak, bisa suka-suka kapan mau perang. Kalau saya emosi dibakar oleh bangsa lain, ku kirim pasukanku, habisi dia. Lalu kalau malam, aduh istri banyak, begitu banyak pemandangan, ganti-ganti istri yang begitu banyak. Ingat, Salomo jatuh dalam dosa karena dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia pikir bagaimana kerajaanku bisa bertahan kalau saya digempur oleh Mesir. Israel itu di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bisa menggempur kapan saja. Mesir ada di bawah, di selatan. Kalau Mesir gempur saya mati saya nanti. Maka caranya, kunikahi anak putrinya. Sehingga nanti raja mau serang saya, kita besanan nih, kita kawan nih ya, saya keluargamu. Hebat dia. Lalu di samping kanan ada Amon dan Moab. Itu bangsa yang kuat, dihabisi nggak habis-habis itu ya, Amon dan Moab. Nanti kalau digempur dari kanan bagaimana? Ku kawini perempuan Moab dan Amon supaya kerajaannya bisa kokoh. Itulah cara si Salomo. Maka setelah itu dia harus menyenangkan hati dari istri-istrinya. Istri-istrinya menyembah berhala, Salomo dirikan bait suci, ada korban-korban dijalankan di bait suci, ada doa kepada Tuhan, dia diam-diam mendirikan kuil-kuil untuk istri-istri tercinta dia. Dan sampai tua, dia menyembah berhala. Orang yang bijaksana dicondongkan hatinya bukan oleh militer, bukan oleh emas dan perak, tetapi oleh istri-istrinya, dan akhirnya dia bisa menyembah berhala. Kita apalagi, saudara. Kalau Salomo yang hebat kayak begitu bisa, jangan coba-coba. Kita bukan Salomo. Salomo yang hebat saya bisa jatuh, apalagi kita yang tidak hebat. Belum dicobai, sudah jatuh, saudara. Ada orang pikiran terbalik. Pak, Salomo saya jatuh. Maka kalau saya jatuh, wajar Pak, wajar. Kebalik cara berpikirnya. Kalau Salomo bisa jatuh, maka hati-hati. Jangan saya coba-coba. Karena saya juga bisa jatuh. Lalu perhatikan syarat yang lain itu apa? Selain daripada emas perak, ayat ke-18. Ini sangat penting. Waktu kau sudah duduk di tahta, berarti kekuasaan tertinggi ada padamu. Hidup dan mati rakyat ada di tanganmu dan tongkatmu. Kalau kau acungkan tongkatmu, maka hukum akan berlaku. Bunuh orang itu, mati dia. Hukum orang itu, mati dia. Serang, maka serang semua pasukan. Oke, dia sudah duduk di tata, harus menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Nah, perhatikan ya. Kau raja hebat, jangan lupa hamba Tuhan. Kau hakim hebat, jangan lupa imam-imam berperanan. Jadi imam-imam mendampingi hakim-hakim memberikan keputusan. Imam-imam menggunakan kitab yang nanti akan dituliskan untuk nanti raja harus baca dan harus ikuti semua hukum-hukum Tuhan. Jadi raja sudah tertinggi, ada hukum Tuhan yang melampaui semua itu. Itulah kebenaran yang harus diterapkan. Jikalau kebenaran yang kita mengerti adalah kebenaran firman Tuhan, maka waktu kita aplikasikan kebenaran firman Tuhan, itu keadilan waktu dijalankan, keadilan berdasarkan prinsip firman Tuhan. Amin. Waktu cinta kasih dan belas kasihan saya utarakan, itu berdasarkan kebenaran, bukan kebenaran karena pengalamanku, tapi kebenaran berdasarkan kitab suci. Oleh sebab itu hukum dunia sangat penting. Kalau tidak ada hukum dunia, liar seluruh rakyat di dalam dunia ini. Maka perlu ada hukum. Tapi hukum dunia punya kelemahan karena buatan manusia. Satu-satunya hukum yang bukan dibuat oleh manusia, itulah 10 hukum. Bangsa Israel kenapa disebut bangsa yang sangat kuat? Karena satu-satunya bangsa yang memakai hukum yang bukan orang-orang pintar yang susun, tetapi hukum yang langsung turun dari Tuhan. Maka kerajaan Israel dari zaman dulu kokohnya luar biasa.
Karena hukum ini bukan nepotisme, bukan karang-karang dari manusia yang berdosa. Bangsa-bangsa buat hukum untuk menyenangkan si raja. Buat hukum untuk menyenangkan konglomerat. Buat hukum untuk menyenangkan sekelompok manusia yang berjasa pada waktu itu. Tapi Tuhan punya hukum, 10 hukum. Inilah fondasi seluruh hukum di dalam dunia ini. Maka kalau saya ada di posisi pengadilan tertinggi, ada di Mahkamah Agung yang luar biasa, yang tertinggi, semua yang tertinggi. Kalau saya sudah duduk di posisi yang tinggi, di situ orang akan menguji kita. Kebenaran apa yang aku katakan, dan tindakan kebenaran apa yang saya sudah terapkan. Manusia akan menguji apa yang kita katakan. Manusia akan menguji hidup kita. Waktu saya memvonis orang ini bersalah karena korupsi, waktu palu saya turunkan, apakah saya tidak terima suap juga? Mengapa Tuhan Yesus berkata, lihatlah orang Farisi sudah duduk di kursi Musa. Wih, kursi hebat, kursi Musa. Kalau sudah duduk di kursi Musa, mereka gentar, firman akan keluar, firman keluar. Kalau firman keluar, teguran dosa akan keluar. Yesus berkata, kalau dia khotbah, dengarkan baik-baik, karena itu firman. Tapi kalau kelakuannya, kau jangan ikuti. Kalau hakim-hakim sudah duduk di kursi hakim, apa yang dia katakan tentang prinsip-prinsip keadilan, dengarkan ya, karena itu berdasarkan hukum yang tertulis. Tapi kelakuannya bagaimana? Jangan kau ikuti kelakuannya. Tapi kalau dia tidak katakan kebenaran berdasarkan semua prinsip, jangan juga dengarkan dia. Orang Farisi sangat ketat di dalam hukum Tuhan. Maka kalau dia bicara firman, dengarkan. Tapi kelakuannya jangan engkau ikuti. Itulah yang disebut di Amsal 21 tadi. Keadilan dan kebenaran, kebenaran dan keadilan, lalu kebenaran dan kasih atau kasih dan kebenaran. Lebih berharga atau lebih penting daripada korban. Korban ini perbuatan. Wih, di gereja saya mempersembahkan 200 sapi misalnya. Wih, perbuatannya orang rohaniawan, yang orang dermawan. Gereja mau dibangun, saya sumbang seluruh keramik. Wih, tercatat di warta. Terima kasih untuk Bapak Badu misalnya, yang sudah mempersembahkan keramik, seluruh keramik yang saudara injak. Itu persembahan dari Bapak Badu, dikasih huruf bol lagi. Wih. Apa yang dia persembahkan di gereja, itu menjadi pujian. Orang ini rohani luar biasa, cinta Tuhan luar biasa. Padahal orang ini jalankan korban, tapi kebenaran, keadilan, kebenaran dan kasih tidak pernah ada pada orang itu. Itu semuanya sampah, saudara. Apa bedanya kita orang Kristen sama non-Kristen? Orang non-Kristen bisa melakukan semua tindakan-tindakan yang namanya sosial, tetapi mereka lakukan berdasarkan iman kepercayaan mereka. Kita lakukan berdasarkan iman dan kebenaran yang kita terima dari Tuhan. Amin. Waktu Tuhan memberkati kita dengan cara Tuhan, lalu kita dapat berkat dari cara yang benar. Kita memberikan persembahan meskipun orang-orang yang lain kasih sapi, saya hanya satu kambing di hadapan Tuhan, yang ini lebih penting daripada sapi yang begitu banyak. Karena Tuhan lihat satu paket, orangnya dan persembahannya. Kalimat ini muncul di dalam Kejadian pasal keempat. Tuhan mengindahkan Habel, orangnya dan persembahannya. Tuhan lihat iman lalu perbuatan. Maka tema Habel dan perbuatan ini nanti tema iman dan perbuatan. Di dalam kitab Ibrani, karena iman maka Habel, orangnya, imannya. Lalu perbuatannya mempersembahkan korban. Tuhan tidak terima Kain dan korban persembahannya. Orangnya dan perbuatannya. Imannya dan perbuatannya. Kain tidak beriman kepada Tuhan. Perbuatannya dia mau sembahkan apa saja. Tuhan tidak mungkin akan berkenan. Jikalau Habel mempersembahkan kambing domba misalnya. Lalu saat mempersembahkan, Kain juga sama-sama hari itu mempersembahkan kambing domba. Tuhan tetap akan menolak si Kain. Persembahannya benar, oke, sama-sama bagus, sama-sama luar biasa. Tapi kenapa Tuhan tolak yang Kain? Karena Tuhan lihatnya satu paket.
Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya. Tuhan tidak mengindahkan Kain dan persembahannya. Jadi kalau perbuatannya bisa menyatakan iman, tapi orangnya tidak ada iman, ini tidak mungkin. Iman tanpa perbuatan mati. Orang yang tidak beriman, kira-kira muncul perbuatannya bisa beriman. Ini hanya manipulasi, saudara. Orang yang tidak pernah kasih persembahan untuk gereja, mendadak ada pemilihan-pemilihan pilkada, tiba-tiba dia sembahkan satu Innova untuk gereja. Lucu ya? Orang heran, dari dulu tidak pernah kasih persembahan apapun, sekarang kok bisa kasih Innova? Orang curiga, saudara. Persembahannya luar biasa, gereja membutuhkan Innova, dikasih persembahan Innova. Nanti kalau tidak terpilih, diambil kembali. Saya pernah hadir di satu gereja, lalu diucapkan syukur. Kita bersyukur kita mendapat mobil Innova baru. Persembahan dari ini yang akan naik posisi. Jadi ini. Tolong doakan. Wih. Setelah pemilihan dia kalah. Lalu gereja umumkan lagi. Dengan maaf kita harus mengumumkan mobil gereja sudah diambil kembali. Demikianlah mereka-mereka yang sok katanya orang beriman dan rohani. Dengan perbuatan yang mau nutupi semua kelemahan. Waktu tidak terpilih, terbongkar. Memang hatinya jahat. Kain itu hatinya jahat. Kain dari si jahat. Maka apapun yang dia persembahkan untuk Tuhan, Tuhan tidak mungkin akan berkenan. Karena Tuhan lihat imannya dan perbuatannya. Amin. Tuhan melihat satu paket. Iman tanpa perbuatan itu mati. Saya berkata, Tuhan menyertai kita. Kita pergi pelayanan ya, Tuhan menyertai kita. Itu imanku. Waktu hari mau pelayanan, lalu kita mendengar, tadi malam ada pembunuhan di gunung sana. Berangkat tidak. Kita sudah doakan 1 tahun nih misalnya ya. Semua tim sudah siap. Kau sekarang berangkat tidak. Mulai mikir. Padahal pembunuhannya ada di gunung sebelah. Tapi karena informasi salah, dia dengarnya pembunuhan di gunung itu. Susah. Akhirnya batal. Akhirnya tidak jadi pergi. Iman waktu diuji, maka gagal di perbuatan. Amin. Di masa COVID, berapa banyak orang ketakutan mati COVID? Yang takut kena COVID juga. Yang takut mati juga. Yang tidak takut mati ya juga bisa mati, saudara ya. Intinya mati atau tidak kan, itu Tuhan yang atur kau. Lihat, presiden yang ditembak bisa kena kupe. Kalau saatnya belum mati, bisa noleh dia. Coba, saatnya dia tidak mau mati, pada hari itu dia harus mati, dia pakai tutup kepala dari baja pun akan mati dia. Tidak pakai tutup kepala, saatnya memang belum mati. Heran, di dalam hitungan milidetik dia bisa noleh kepalanya, cret. Waktu dicek dari garis di mana si penembak sama korbannya, dicek garis lurus. Kalau dia tidak noleh, maka hantam ke kepala dan pasti mati. Heran ya? Saatnya belum mati, kepala bisa noleh, saudara. Kalau saudara takut mati, kepala pasang helm baja, akhirnya mati juga. Ada orang takut makan lemak, makan inilah, kebanyakan inilah, fitness, lalu dihitung telur, kalori berapa, nasi bayam berapa, matematika jalan terus, sampai yang temenin stres. Tadi pagi saya sudah makan telur, maka saya harus kurang protein, lalu di jumlah, dihitung kalori hari ini keluar berapa, harus matching. Sehat, pulang fitness, sehat. Setelah bertahun-tahun dia sehat luar biasa, pergi ke Singapura, cek, semua tidak ada yang sakit. Dia bersih semua. Setelah pulang ketabrak bajai, mati. Sehat sih sehat, tapi mati ketabrak bajai. Orang yang khawatir, akhirnya mati juga. Maka kalau kita hidup tidak ada iman, aduh kasihan. Lalu kalau ada iman, tidak disertai perbuatan, iman kita mati. Amin. Saudara percaya, saya jalankan satu kebenaran. Tuhan akan menjaga saya. Tapi waktu mau jalan ke kebenaran, kita melihat mereka beringas. Mulai saya lembut, saudara. Iman ada, menjalan ke kebenaran, harus kita setia. Tapi melihat mereka beringas, langsung saya merubah. Perbuatanku akhirnya tidak mencerminkan iman. Terakhir, Pak Pendeta Stephen Tong, dia berkata, nama saya bukan Stephen. Dia punya nama aslinya bukan nama itu. Tapi waktu dia harus mencari nama Indonesia, dia lihat di Alkitab. Ada orang yang dia kagum, itulah Stefanus.
Stefanus adalah martir pertama di zaman gereja mula-mula. Hari turunnya Roh Kudus, dia martir pertama. Pak Tong waktu lihat nama itu, dia bersyukur luar biasa, maka dia pakai nama itu menjadi Stephen Tong. Dan dia berdoa sejak dari dulu, Tuhan, kasih saya kesempatan seperti Stefanus. Saya mau mati martir. Itu doa dia yang belum dijawab sampai hari ini. Bayangkan orang kayak begini, kalau kita dengar khotbah, kita ikuti, kita sendiri yang kadang ketakutan, saudara. Dia kalau khotbah, beraninya luar biasa. Di hadapan orang non-Kristen, dia berani. Di hadapan mayoritas, dia juga berani, saudara. Dan sampai hari ini, biasa aja. Kalau belum saatnya mati, maka tidak usah takut mati. Beliau menyatakan kebenaran. Kalau sampai menyatakan kebenaran, dia harus mati. Dia akan bersyukur, saya Stefanus yang dirajam mati. Dan dia berdoa kalau bisa itu terjadi. Tapi Tuhan belum kabulkan itu terjadi. Hakim-hakim juga sama. Semua hakim resiko mati sangat besar. Peluru panas kapan saja bisa tiba. Kalau tidak tiba di kita, tiba di istri atau anak kita. Kalau tidak tiba di keluarga kita, tiba di rekan yang sangat baik sama kita. Dan kengerian hidup dan mati selalu ada di depan kita. Betul nggak? Tetapi yang menjalankan kebenaran, dia akan hidup. Meskipun di bumi dia akan mati, tetapi apa yang dikerjakan akan hidup dan dikenang di sepanjang zaman. Mari kita baca ayat tadi yang terakhir, lalu kita akan tutup di dalam doa. Kita melihat Amsal 21 di ayat yang ketiga. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Ayat 15, melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar. Jikalau saudara berkata, aku orang percaya, aku orang Kristen, aku orang benar. Kesukaanku harus melakukan keadilan dengan kebenaran yang mengikat. Tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Ayat 21, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Kehormatan bukan karena saya posisi yang tinggi. Di pengadilan saya dipanggil hakim yang mulia. Setelah bukan jadi hakim, masih adakah orang panggil saya dengan istilah terhormat itu? Kehormatan bukan dari manusia yang hari itu harus sebut saya orang terhormat. Tapi kehormatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan. Kami berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa dan kesulitan untuk menangani semua kasus-kasus yang begitu banyak variasi dan kelicikan-kelicikan manusia di dalam melakukan dosa untuk lari dari hukuman. Tuhan menempatkan hakim-hakim dan petinggi-petinggi di dalam dunia pengadilan untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Tuhan berilah kepada mereka bijaksana surgawi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang harus menjadi pegangan utama untuk nanti mereka menjalankan hukum di dalam dunia ini. Tuhan lindungilah semua hakim-hakim yang adalah orang benar. Hakim-hakim yang kesukaannya adalah menjalankan keadilan. Yang kesukaannya adalah kebenaran firman Tuhan. Tuhan jaga hidup mereka. Tuhan lindungilah mereka dari tangan orang-orang jahat. Seandainya Tuhan mengizinkan mereka dianiaya, bahkan sampai akhirnya mereka nyawa harus dipertaruhkan. Tetapi apa yang mereka kerjakan di dalam dunia, Tuhan memberikan kehormatan surgawi kepada mereka, bukan kehormatan dari duniawi. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh pengadilan tinggi dan pengadilan yang lain. Tuhan berkatilah mereka, biar mereka hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang tertinggi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya cinta kasih dari Allah Tritunggal, cinta kasih dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan, dan cinta kasih dari Allah Roh Kudus sekali lagi memenuhi hati setiap kita dengan kebenaran, keadilan, kelimpahan kasih
untuk kita mewujudkan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama di muka bumi, membawa banyak manusia untuk mengenal Tuhan secara pribadi dan menyatakan identitas kita sebagai orang percaya di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Kiranya anugerah Tuhan memenuhi hati setiap kita dan kasih Tuhan memenuhi hidup kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.